Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan ke bab yang baru, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Langsung saja kita mulai ya. Kalor merupakan energi panas yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Tanpa adanya kalor, maka suhu di bumi akan dingin, energi panas tidak ada, dan akibatnya keberlangsungan kehidupan di bumi akan terancam. Sumber energi kalor terbesar yang dimiliki bumi berasal dari sinar matahari. Energi kalor tersebut merambat hingga mencapai bumi secara radiasi atau merambat pada ruang hampa. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali yang berkaitan dengan kalor, antara lain cahaya matahari, angin darat, angin laut, dan penghantaran panas. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari yang bersuhu tinggi ke bersuhu yang lebih rendah. Satuan kalor setara dengan satuan energi, yaitu Joule atau ditulis dengan J kapital. Dan ada satu lagi yaitu kalori. Nah, ini harus kalian ingat ya, bahwa 1 kalori itu memiliki nilai 4,187 Joule atau ditulis dengan 4,2 Joule. Nah, 1 Joule itu setara atau senilai dengan 0,239 kalori atau ditulis dengan 0,24 kalori. Ini harus benar-benar kalian ingat ya. Ibu lanjutkan. Dalam kalor itu terdapat 2 pengaruh kalor pada benda. Yang pertama, ada kalor yang dapat mengubah suhu benda. Yang kedua, ada kalor itu mengubah wujud benda. Ini yang akan kita pelajari lebih lanjut. Langsung saja, yang pertama adalah kalor yang dapat mengubah suhu benda. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, ada massa benda. Yang kedua, ada jenis benda. Nah, jenis benda ini setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda-beda ya. Yang ketiga, ada kenaikan suhu benda. Harus ingat tentang suhu akhir dan suhu awal. Nah, dari sini kita bisa temukan persamaan. Kalor yang dibutuhkan itu sama dengan massa dikali kalor jenis dikalikan dengan kenaikan suhu. Nah, kalau ditulis rumusnya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau biar mudah kalian menghafalnya, kalian bisa bilang seperti ini, Ki macet ya. Jadi kalian akan mudah dalam menghafalnya. Nah, di sini keterangannya, Ki itu adalah kalor yang diperlukan, satuannya Joule. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. C itu adalah kalor jenis, satuannya Joule per kilogram Kelvin atau setara dengan Joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah kenaikan suhu, satuannya Kelvin atau Celcius. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 200 gram air dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita jawab bersama ya. Nah, di sini dalam menjawab soal seperti ini harus ada diketahui, harus ada ditanya, dan juga harus ada jawabnya. Diketahui massa
massa di soal ada 200 gram. Nah, di sini harus kita teliti ya, satuannya masih dalam gram, harus kita ubah dulu ke dalam kilogram. Nah, diingat bahwa 1 kilogram itu senilai dengan 1000 gram. Jadi caranya biar dapat mudah mengubahnya, 200 per 1000. Kita coret 0 di belakang, jadinya 2 per 10. Kita sederhanakan jadi 1 per 5. Nah, 1 per 5 ini setara dengan 0,2 kg. Kemudian T2 nya ada 60 derajat Celcius, T1 nya ada 20 derajat Celcius. Delta T berarti T2 dikurangi T1 atau suhu akhir dikurangi suhu awal, sama dengan 60 dikurangi 20, 40 derajat Celcius. Kalau jenisnya ada 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalor atau Ki. Kemudian kita jawab. Kita tulis rumusnya. Ki sama dengan M kali C kali delta T. M-nya berapa? M-nya sudah kita temukan tadi 0,2, kita tulis. C-nya 4200, delta T-nya 40, tinggal kita kalikan. Hasilnya adalah 33.600. Satuannya jangan lupa Joule. Bagaimana? Mudah kan? Nah, dalam kalor itu bisa mengubah wujud benda juga. Dari proses perubahan ini, maka kita dapat mengetahui kalor itu bisa mengubah wujud benda tanpa mengubah suhunya. Dan di sini disebut dengan kalor laten. Nah, kalor laten ini ada kalor penguapan atau pengembunan. Nah, itu dirumuskan dengan Q sama dengan M kali U. Dan ada kalor peleburan, yaitu Q sama dengan M kali L. Nah, di sini keterangannya hampir sama ya. Bedanya di U sama L. U itu adalah kalor uap, satuannya Joule per kilogram, dan L itu adalah kalor lebur. Nah, kita langsung ke contoh soal lagi. Hitung jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 500 gram es menjadi air jika diketahui kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Cara menjawabnya sama ya. Diketahui M sama dengan 500 gram. Nah, ini satuannya kita ubah dulu ke dalam kilogram. Sama dengan 500 per 1000. Kita coret nolnya di belakang. Nah, sama dengan 5 per 10. 5 per 10 kita sederhanakan, nilainya adalah 1 per 2. Atau 1 per 2 ini setara dengan 0,5 kg. L-nya 336.000 Joule per kilogram. Yang ditanya Q, ya kita jawab Q sama dengan M kali L. M-nya tadi 0,5, L-nya 336.000. Kita kalikan, hasilnya adalah 168.000. Satuannya Joule. Jadi Q-nya kita ketahui ya hasilnya. Bagaimana? Mudah kan ya? Nah, sebagai bahan evaluasi, kalian kerjakan ya soal dari Ibu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.